Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa at-ta'unu wahzul jinni. Dalam riwayat lain, wahzu ikhwanikum minal jin. Selain memang ada virus yang kita kenal secara rasional dan secara empiris yang bisa mematikan, tetapi bukan berarti juga tanpa campur tangan jin sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW. Wahzul jinni atau penyakit yang didatangkan oleh kaum jin. Namun di sisi lain, bahwa Nabi SAW juga bersabda dalam riwayat yang sahih agar difanakan, dihabiskan umatnya lewat jalur pandemi atau at-ta'un. Dan dalam banyak riwayat yang sahih, Nabi meriwayatkan bahwa at-ta'unu rahmah. Dalam riwayat yang sahih, bahwa pandemi ini satu sisi adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman, bagi muslim yang senantiasa menjaga keislamannya. Pandemi juga merupakan doanya para anbiya, doa nabiyikum Muhammad SAW adalah bagian daripada harapan yang didoakan oleh Nabi SAW. Karenanya jangan salah menilai peristiwa kali ini, tetapi juga kemudian jangan hanya memikirkan diri sendiri. Dalam kondisi seperti ini, keluarga adalah merupakan satuan sosial terkecil yang paling penting untuk dikokohkan. Karena orang pertama yang akan tertular dari seseorang yang sudah suspek adalah keluarga. Dan orang pertama juga yang akan menolong saat orang yang sudah terpapar ini dalam keadaan lemah, tak berdaya, yang pertama kali adalah juga yang menolong keluarga terdekat. Sidang Jumat rahimakumullah. Baik keluarga saya maupun di lingkungan Akal Islamic Center, ada ibu yang terpapar dan balitanya pun terpapar. Dan yang lebih membahayakan lagi adalah bahwa jika ibu sedang dalam kondisi hamil tua, ini sangat rentan. Belum lagi di dalam rumah tangga. Dalam kondisi seperti ini, bahkan keponakan saya yang umur 2 tahun pun terjangkit virus ini dalam kondisi terisolir. Dan ibu harus selalu berada di sampingnya, dan bahkan ayah tidak bisa terpisah dari sampingnya. Di sini pentingnya kehadiran keluarga dengan semua resiko yang ada. Jika kita tidak memprioritaskan membangun kekokohan keluarga dalam kondisi seperti ini dan menyadarkan keluarga serta menjaga keluarga, maka resikonya akan menyebar ke seluruh masyarakat. Sayangnya banyak remaja dan pemuda yang sedang kos di satu kota. Dia menyadari dirinya sedang terjangkit, tapi dia tidak peduli. Dia keluar karena tidak ada keluarga yang menjaganya. Dia pergi ke pasar, dia boring, dia bosan di rumah isolasi diri karena tidak ada aturan yang mengekang dia, tidak ada disiplin yang memberikan aturan kepada dia. Dia bebas pergi kemana-mana. Untungnya sebagai seorang pemuda memang punya imunitas yang kuat dan punya badan yang kuat, tetapi dia tidak sadar bahwa dia sedang mencelakakan orang lain. Di rumah yang harus dijaga adalah orang-orang yang rentan, terutama orang-orang yang punya penyakit bawaan. Inilah yang paling menyebabkan atau banyak menyebabkan kematian. Yang kedua adalah lansia dengan semua kelemahannya. Yang ketiga adalah juga balita. Dan yang keempat adalah ibu, terutama yang sedang hamil tua. Jika keluarga tidak memperhatikan situasi ini,
Jika anak-anakku yang sedang kos atau tinggal bersama teman-temannya sesama pemuda tidak memperhatikan dan tidak mau tahu persoalan ini, maka yang akan menanggung akibat dan bahayanya adalah masyarakat yang lebih luas. Kondisi seperti ini, lupakan dulu soal pembelahan politik. Dalam kondisi seperti ini, lupakan dulu baper-baper politik. Saat ini dibutuhkan kebersamaan kemanusiaan yang tidak membutuhkan sentimen dan emosi politik. Dalam kondisi seperti ini dibutuhkan kesadaran kemanusiaan yang harus benar dalam memahami agama, sebagaimana surah Al-Hujurat ayat 13 yang khatib bacakan tadi, bahwa kita punya persaudaraan kemanusiaan yang harus kita jaga. Jika ini tidak dipandang dengan benar, maka kita tidak akan pernah selesai dari persoalan ini. Tanpa campur tangan jin, virus ini sudah berbahaya, apalagi ditambah perilaku manusia yang lebih jahat daripada jin, yang lebih setan daripada setan. Dalam kondisi seperti ini, memanfaatkan situasi untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan bisnis, untuk kepentingan mafia, untuk kepentingan politik, sampai untuk kepentingan perusahaan sendiri. Sidang Jumat rahimakumullah. Di sini perlu kita sadari bersama pentingnya kekokohan keluarga dan persaudaraan sosial Indonesia. Dan boleh jadi, kenapa Indonesia diuji dengan pandemi berkepanjangan seperti ini? Tentu Allah Ta'ala menguji kita bukan tanpa sebab. Karena Allah Ta'ala dengan semua sistem sosial yang dibangunnya sangat erat mengaitkan setiap peristiwa sosial dengan sebab-sebab yang mereka lakukan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, maka akan kubukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Tapi sebaliknya, ketika mereka melakukan yang sebaliknya, maka apa yang terjadi adalah bencana yang datang dari atas langit negeri yang ingkar dan dari perut bumi penduduk yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan boleh jadi, dan saya khawatir seandainya pandemi yang awalnya ada rahmat bagi orang Islam, tapi justru sebaliknya menjadi laknat bagi kita semua. Jika kita tidak disiplin, jika kita tidak menjalani ini dengan nilai-nilai disiplin agama, maka boleh jadi suara sirine ambulan saya dari rumah menuju ke sini yang hanya 15 menit atau 20 menit, tetapi beberapa ambulan terdengar. Saya merasakan suasana seperti ini, banyak yang sakit dan meninggal hanya ketika dulu berada di Mina. Hampir setiap hari, dan kita tidak pernah berhenti mendengar suara sirine. Sungguh bagi yang pernah merasakan suasana ini sungguh sangat menggetirkan hati dan sangat menakutkan. Tapi naudzubillah min dzalik, masih banyak yang bebal, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Jumlah yang meninggal terus meningkat, dan ini sekali lagi adalah sebab dari perbuatan kita sendiri. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Kerusakan yang timbul di sosial masyarakat kita adalah akibat karya kita sendiri. Alam termasuk virusnya hanya merespon perbuatan kita. Mari sama-sama kita kembali memperbaiki struktur keluarga kita, terutama dalam kondisi pandemi seperti ini.
Allah menuntut kita untuk saling berkasih sayang, untuk saling melindungi, untuk saling menyemangati, untuk saling membahagiakan, untuk saling berbagi dan memberi yang terbaik, bahkan memberi nutrisi yang enak dan sehat. Insya Allah, jika ini kita terapkan, maka keluarga kita pun termasuk yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi itu saja tidak cukup. Sebagaimana yang saya katakan, Nabi SAW mengatakan bahwa, bersabda bahwa ini adalah wakhzu ikhwanikum minal jin. Ini juga perbuatan dari kalangan jin di antara saudara kalian. Untuk itu, imunitas iman dan takwa, membaca Quran setiap hari di rumah dengan jadwal semakin banyak semakin baik, dengan suara, ini bisa mematikan virus dan mengusir jin dari rumah. Zikir pagi dan zikir sore, membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dengan ditiupkan di tangan lalu diusapkan sebagian kepala, di seluruh kepala dan wajah dan sekujur tubuh yang mampu kita kenakan. Ini sangat besar fungsinya. Bagaimana dengan bayi kita, dengan anak-anak kita yang tidak faham? Bacakan, lalu usapkan di sekujur tubuh mereka. Selain itu, selain menjaga kesehatan di dalam rumah adalah menjaga wudhu kita semua. Wudhu kita jaga, karena ini adalah juga perintah Nabi SAW. Wudhu itu salah satu fungsinya yang paling penting adalah syatrul iman, proteksi sebagai iman, memproteksi iman kita sehingga ketaatan kita, disiplin kita senantiasa terjaga, dan kita termasuk orang yang menikmati hidup di jalan ketaatan. Selain itu, pola tidur yang benar, karena kita membutuhkan istirahat yang cukup. Tapi sayang, banyak yang justru ketika dalam kondisi pandemi di dalam rumah menghabiskan waktu berjam-jam merusak mata dengan games, dengan HP, dengan komputernya. Tidur sampai lewat malam, tidak sholat malam, tidak ada tilawatul Quran di malam hari, bahkan nekat, tidak ada wudu, tidak ada salat, bahkan tidak ada witir. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan yang paling mengenaskan, tidak ada saling membangunkan salat subuh berjamaah di dalam rumah, bahkan di dalam kos sesama mahasiswa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jika salah seorang dari keluarga meninggal dalam keadaan seperti ini rumah tangganya, wallahu a'lam. Untuk mati sebagai syahid tentu ada juga faktor-faktor yang menyebabkan seseorang berhak mendapatkan trofi asy-syahadah ketika dia wafat dalam kondisi at-ta'un, pandemi seperti ini. Tentu untuk menjadi seorang yang mati dalam keadaan syahid di masa at-ta'un, ada 3 kata kunci penting. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah tidak syirik, dan yang ketiga adalah beramal saleh, tidak dalam keadaan lalai dan bermaksiat. Niscaya dan insya Allah, orang yang senantiasa dengan cara hidup seperti itu di masa pandemi, dia berhak untuk mendapatkan penghargaan asy-syahadah dalam kematiannya. Jika tidak, perlu diketahui bahwa pandemi juga adalah bencana bagi orang-orang yang kufur, yang ingkar kepada Allah, termasuk orang-orang yang sombong ketika kuatnya, lalai ketika sehatnya, bermaksiat di masa sehatnya, dengan bergaul terutama dengan gadget, dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan amal saleh. Boleh jadi apa yang menimpa Indonesia pada hari ini adalah bukan rahmat, bisa menjadi laknat dari Allah jika kita semua tidak bersungguh-sungguh membangun kesadaran persaudaraan sosial, kesetiakawanan sosial kita satu sama lain, berani memaafkan, berani melupakan dendam dan benci. Saatnya atas nama kemanusiaan
untuk kepentingan bersama rakyat dan bangsa Indonesia, kita bersihkan hati untuk menata kembali dari awal, agar melihat segala sesuatu dengan kacamata yang digambarkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, agar kita saling bersaudara, agar kita saling mengenal, dan setelah itu agar kita saling menjaga dan kita tingkatkan agar Indonesia dihuni oleh penduduknya yang kuat. Bayangkan jika situasi ini berkepanjangan, belajar online yang penuh dengan kekacauan ini, belajar online yang baru saja kita rasakan, dan metode ini tidak banyak difahami oleh banyak guru, mengorbankan banyak siswa dan siswi. Jika ini terus berlanjut, bagaimana nasib generasi kita ke depan? Sidang Jumat rahimakumullah, mari kita kokohkan keluarga kita, dan mari kita kokohkan pula persaudaraan sosial kita di Indonesia ini. Sidang Jumat rahimakumullah, dimanapun berada, dari mimbar ini, dari Masjid Aqal Islamic Center, saya ingin menghimbau, mari kita evaluasi diri, mari kita tundukkan segenap dimensi kemanusiaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bermuhasabah, dilanjutkan dengan bertobat kepadanya, memohon ampun atas dosa-dosa kita semua. Boleh jadi pandemi ini adalah akibat dosa yang sudah kita lakukan. Dan dari mimbar ini juga saya mengajak kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, mari bersatu, bersatu untuk negara kita, untuk bangsa kita. Kita melupakan kebencian, kita melupakan dendam, kita menata kembali hati kebersamaan kita yang sudah koyak. Mari kita kuatkan kebersamaan kita, jadikan momentum pandemi ini sebagai momentum kebersamaan kita untuk mengokohkan persaudaraan kita kembali. Dan lupakanlah, jauhkanlah sentimen-sentimen agama yang salah, sentimen-sentimen politik untuk kepentingan politik sesaat, dan naudzubillah, berhentilah berbuat dosa atas nama ekonomi atau dengan menambah jumlah kemiskinan, dengan menambah jumlah orang-orang yang bankrupt, yang bangkrut dalam usahanya. Mari sama-sama kita membangun negeri ini, dan insya Allah pandemi ini akan kita rubah menjadi rahmat, rahmat yang akan mendatangkan kebahagiaan dan keberkahan pada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil karimir rahman, allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sidang Jumat rahimakumullah, peliharalah dirimu dan keluargamu. Ciptakan suasana surgawi di rumah di masa pandemi seperti ini. Sudah terlalu banyak anggota keluarga kita yang sedang susah, karenanya jangan menimbulkan banyak masalah. Begitu juga di masyarakat kita, janganlah memancing air, janganlah memancing di air yang keruh dalam kondisi seperti ini. Jauhi hoax, jangan ikut menyebarkan hoax, dan jangan pula mengkonsumsi hoax. Gunakan akal pikiran dengan baik sebelum membaca, terutama yang lewat media sosial. Dalam kondisi seperti ini, mari kita tebarkan kebaikan. Justru ini saatnya kita berbagi yang kita miliki dari yang paling kecil. Karena memang
kondisi seperti ini sangat membutuhkan orang-orang yang berjiwa dermawan untuk mau berbagi satu sama lain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala sahabah wa ala sairis sahabah wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat faya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma dfa' 'anna al bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma dfa' 'anna al corona. Allahumma dfa' 'anna min kulli su'in wa waba'in. Allahumma inna na'udzu bika minal jununi wal baras wal judhami wa sayyi'il asqami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.